pertama dalam memulai proses smoothing yang tak kalah penting adalah analisa rambut. Analisa rambut dengan cara melihat dan meraba langsung rambutnya untuk mengetahui jenis dan kondisi rambut dan obat apa yang cocok untuk jenis rambut tersebut. Jika rambut kotor dan berminyak, kita harus mencuci terlebih dahulu menggunakan sampo tanpa conditioner supaya obat bisa meresap dengan sempurna. Setelah dikeringkan, bagi rambut menjadi beberapa bagian. Aplikasi obat smoothing step 1 dengan jenis obat yang sesuai dengan jenis dan kondisi rambut. Aplikasi obat sedekat-dekatnya dengan kulit, tetapi jangan sampai mengenai kulit. Diamkan rambut untuk peresapan awal. Kemudian cek rambut apakah udah rileks atau belum dalam setiap 15 menit. Karena berbeda jenis rambut, lama peresapan juga berbeda. Ada dua cara yang umum kita gunakan dalam mengetahui apakah rambut sudah rileks atau belum. Pertama, dengan cara menarik sehelai rambut. Jika saat ditarik rambut menjadi melar dan tidak kembali seperti semula, itu tandanya rambut sudah rileks. Dan jika saat ditarik rambut kembali seperti semula, itu tandanya rambut belum rileks. Yang kedua, dengan cara mengikat simpul. Jika saat simpul ditarik, posisi simpul terbuka sendiri, itu tandanya rambut belum rileks. Dan jika simpul saat ditarik jadi tersimpul mati atau tidak kembali seperti semula atau tidak terbuka sendiri, itu tandanya rambut sudah rileks. Nah, jika ternyata rambut belum rileks, maka kita wajib memperpanjang durasi peresapan atau menunggu kembali, dan kita cek kembali setelah 15 menit berikutnya. Jika rambut sudah rileks, maka tahap selanjutnya adalah kita lakukan pensmoothingan dengan teknik jepit dua jari. Teknik smoothing dengan jepit dua jari yang terbaik adalah dengan cara menjepit rambut menggunakan dua jari dan memposisikan sisir berada di bawah jari. Sisir berfungsi untuk merapikan rambut dan juga meratakan dan mengikis obat yang berlebihan. Jangan melakukan pelemasan dengan gagang sisir maupun benda keras lainnya, karena akan menyebabkan kutikula rambut jadi terbuka dan itu akan menyebabkan rambut menjadi kusam. Kemudian, diamkan kembali kurang lebih 15 menit untuk memaksimalkan peresapan. Cuci atau bilas rambut hanya menggunakan air tanpa menggunakan sampo. Cuci sampai benar-benar bersih dan tidak ada lagi sisa-sisa obat yang tertinggal di rambut maupun di kulit kepala. Sisir rambut sebelum dikeringkan. Ini berfungsi agar saat tumbuh rambut baru tidak ada bekas antara rambut yang baru tumbuh dan rambut yang udah di smoothing. Dan juga untuk menetapkan belahan dan juga poni. Aplikasikan vitamin rambut maupun serum
atau bisa juga yang sejenisnya. Keringkan rambut sampai 100% kering. Semprotkan antifreeze atau sejenisnya hingga kira-kira 20% lembab. Kemudian, bagi rambut menjadi beberapa bagian untuk mempermudah saat proses pencatokan. Jangan lupa, gunakan suhu alat catok yang sesuai dengan jenis dan kondisi rambut. Catok rambut lapis per lapis dengan ketebalan setengah sampai 1 cm sampai benar-benar matang. Jangan terlalu tebal supaya setiap helai rambut mendapatkan press dan panas yang merata di setiap helai rambutnya. Ciri-ciri rambut yang sudah matang saat pencatokan kira-kira seperti ini. Rambut terlihat lurus kaku, mengkilap, dan saat dicatok nampak helai-helai seperti seolah-olah berterbangan. Dinginkan rambut sebelum aplikasi step 2 obat smoothing atau neutralizer. Setelah rambut dingin, aplikasikan step 2 obat smoothing atau neutralizer sampai benar-benar rata di setiap helainya. Kemudian, diamkan untuk peresapan neutralizernya kurang lebih 15 menit. Cuci rambut menggunakan conditioner, kemudian bilas sampai benar-benar bersih, terutama pada bagian kulit kepala. Sisir dan rapikan rambut, kemudian keringkan rambut sampai benar-benar kering 100%. Nah, setelah kering 100%, maka akan kelihatan gimana hasil dari proses smoothing yang sudah kita lakukan. Jika hasil smoothing nampak lurus flat, mengkilap dan licin, itu artinya smoothing kita sukses. Selanjutnya, disarankan untuk tidak mencuci rambut selama 48 jam atau kita bulatkan menjadi 3 hari. Tapi, jika hasil akhirnya masih kelihatan atau nampak ada rambut yang mengembang atau bergelombang atau masih melengkung, kusam dan kasar, itu artinya smoothingan kita gagal. Tapi jangan khawatir, jika smoothingan kita gagal, kita bisa mengulangi smoothing lagi pada hari ketiga setelah rambut pertama kali dicuci. Dengan catatan gagal smoothing loh ya, bukan krus atau hangus.